Pemirsa Kabar Digul dimanapun Anda berada, senang sekali saya Thomas Yamlen kembali menemani Anda dalam program Para Digul dengan topik terkait dengan proses pergantian antar waktu di KPUD Bovendigul. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah berbincang bersama Ketua KPUD Bovendigul ini terkait dengan persiapan KPUD Bovendigul menyambut pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Bu Helda, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Ya. Harap Bung Tommy juga baik. Oke, terima kasih Bu Helda. Bu Helda, ini menjadi pertanyaan publik ini terkait dengan yang selalu dibicarakan di tengah-tengah masyarakat ini. Loh, kenapa sampai sekarang anggota KPUD Bovendigul hanya dalam melaksanakan tugas hanya 2 orang? Ini 3 orang yang lain ini kapan dia lakukan proses pergantian antara waktu ini? Silakan, Bu. Ya, baik. Terkait dengan kekosongan atau sehubungan dengan adanya kekosongan 3 anggota komisioner KPU Kabupaten Bovendigul, kami ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa KPU Bovendigul telah menerima surat dari KPU RI kepada ketiga orang atau 3 saudara atas nama Saudara Marianus Kerat Torop Komani dan juga Saudara Nixon Gembenterop dan Saudara Uri Eliat Temin. Ketiga saudara ini mereka adalah calon atau mereka adalah orang yang ada di peringkat berikutnya, yaitu dari 10 orang 5 orang menjadi komisioner, lalu 5 orangnya 6 sampai nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 10 itu daftar tunggu. Sehingga setelah adanya kekosongan 3 orang ini, mereka yang ada di daftar tunggu berikutnya itu sudah diundang oleh atau sudah disurati oleh KPU RI untuk segera menyiapkan dokumen-dokumen dan akan diberikan waktu 14 hari untuk menyiapkan dokumen. Setelah dokumennya sudah disiapkan, lalu akan diantar ke KPU Provinsi Papua untuk melakukan klarifikasi. Klarifikasi akan dilakukan oleh KPU Provinsi Papua. Itu tahapan atau mekanismenya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait penggantian antar waktu di pasal 37. Sehingga nomor berikutnya PAW atau komisioner yang ketika adanya kekosongan, nomor berikut pada atau peringkat selanjutnya akan mengisi kekosongan tersebut. Iya. Artinya dengan berproses ya, Bu ya? Siap. Sehingga proses PAW itu dalam tahapan proses, yaitu tahapan persiapan administrasi. Diberikan waktu 14 hari. 14 hari. Jadi sudah terhitung sejak ke hari Kamis minggu lalu, kita tunggu sampai dengan tanggal 14. Jadi pemberkasan sampai dengan 14 April ini. Lalu setelah pemberkasan akan diundang untuk klarifikasi di KPU Provinsi Papua. Apakah nanti mereka diikut sertakan dalam mengikuti seleksi lagi? Gimana, Bu? Iya, perlu kami garis bawahi bahwa mekanisme dari perekrutan anggota KPU seluruh Indonesia itu mulai dari sudah melewati tahapan sejak tahun 2018 untuk KPU Bovendigul. Yaitu runtutan tahapan yang panjang, mulai dari tes akademik, lalu tes kesehatan, psikotes, wawancara, dan menghasilkan 10 orang. Nomor urut 1 sampai 5 sudah dilantik sebagai komisioner anggota KPU Bovendigul. Lalu ketika diberhentikan adanya kekosongan tersebut, maka secara aturan, secara mekanismenya nomor berikutnya, peringkat berikutnya 6, 7, 8 akan menggantikan. Ya, sehingga nama-nama yang tadi ketiga saudara yang namanya tadi saya sebut itu mereka menduduki peringkat 6, 7 dan 8. Sehingga dalam proses ini tidak perlu lagi tes. Mereka melengkapi berkas saja. Ya. Sejauh ini apakah mereka sudah berupaya untuk melengkapi berkas-berkas sebagaimana yang diminta oleh pihak KPU? Terkait dengan melengkapi berkas, kami KPU Bovendigul itu diberikan kewenangan untuk menyampaikan surat KPU tersebut. Setelah
kami punya KPU Bovendigul memberikan surat kepada ketiga orang ini. Ketiga orang ini 14 hari berkas tersebut akan mereka antar sendiri ke KPU Provinsi Papua. Bukan dari KPU Bovendigul yang mengantar ya Bu? Tidak, tidak. Begitu ya. Bu, sejauh ini ketika dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap hari, ini kan setelah beberapa waktu lalu, saudara-saudara kita kan ketiga orang tersebut mengalami ya bisa diberhentikan lah. Ini menjadi sebuah kendala besar bagi KPU Bovendigul. Kira-kira hanya ibu bersama, hanya 2 orang yang menjalankan tugas, ini hambatan-hambatan apa yang dialami sehingga apakah mengalami kemacetan ke gimana Bu? Dengan hanya 2 orang yang menjalankan tugas sebelum nantinya akan dilakukan proses PAW lagi. Ya baik, kurang lebih sejak bulan tanggal 4 November tahun 2020 Ya. ketiga rekan kami diberhentikan oleh KPU Republik Indonesia, dan secara sesuai dengan aturan KPU Kabupaten Bovendigul diambil alih oleh KPU Provinsi Papua. Sehingga dalam hal membuat keputusan atau kebijakan itu sepenuhnya adalah tanggung jawab KPU Provinsi Papua. Sedangkan dalam melaksanakan tahapan, KPU Bovendigul yang adalah tersisa 2 anggota sifatnya membantu KPU Bovendigul. Kami tetap melaksanakan tahapan, tetapi dalam hal pengambilan keputusan maupun membuat kebijakan itu adalah hak atau hak KPU Provinsi Papua selaku KPU Bovendigul. Memang sejauh ini sejak November 2020 sampai dengan sekarang bulan April 2022 ada kendala-kendala yang kami hadapi, yaitu khusus untuk komisioner yang divisi data dan juga teknis, ini banyak kegiatan. Tetapi karena kekosongan ini, akhirnya kami yang 2 orang ini merangkap mengisi atau mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab ketiga komisioner ini gitu. Tetapi sekali lagi dalam hal pengambilan keputusan dan juga membuat kebijakan itu hak KPU Provinsi Papua. Yang kendala kedua itu terkait dengan seperti sekarang ada ketika jaringan tidak ada atau jaringan kita pertemuannya melalui daring meeting atau Zoom meeting, ini agak menyusahkan kami. Atau yang ketiga itu dalam hal membuat surat undangan ataupun dalam hal menandatangani dokumen-dokumen, karena kami harus menunggu. Sehingga itu ada kendala-kendala yang kami hadapi. Sehingga kami juga sejak tahun lalu kami sudah menyurati KPU dan meminta kepada KPU RI untuk segera proses PAW. Dan puji Tuhan bahwa KPU RI sudah menyurati ketiga saudara yang namanya ada di peringkat berikut untuk segera melengkapi berkas. Sehingga kita berharap dalam waktu dekat proses ini selesai dan kami KPU Bovendigul sudah bisa memenuhi quorum lagi beranggotakan 5 orang supaya semua kegiatan, kebijakan, keputusan bisa dibuat di sini. Ya. Kapan kira-kira mereka bisa dilantik dan menjalankan tugas fungsi mereka sebagai anggota KPU Bovendigul? Ini katanya menurut rencana kapan ini Bu? Ketiga teman-teman tadi ini. Terkait dengan kapan waktu yang pasti itu kami sendiri juga tidak mengetahuinya, tetapi tadi mekanismenya 14 hari diberikan waktu untuk melengkapi berkas. Lalu ada tahapan klarifikasi. Setelah tahapan klarifikasi, tahapan pelaporan klarifikasi ke KPU RI. Di KPU RI lah mengambil keputusan. Setelah penetapan oleh KPU RI, maka KPU RI akan mengundang untuk pelantikan. Sehingga kami juga berharap agar proses ini bisa berjalan sesuai mekanisme dan bisa menghasilkan anggota PAW KPU Bovendigul segera. Kalau untuk proses pelantikan seringkali dilakukan di provinsi atau di pusat nanti Bu? Sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelantikan KPU se-Indonesia, KPU provinsi maupun KPU kabupaten dilakukan oleh KPU Republik Indonesia. Sedangkan untuk KPU Republik Indonesia itu akan dilantik oleh Pak Presiden. Sehingga kami menunggu tahapan itu.
Setelah proses seleksi ini selesai, proses klarifikasi selesai, penetapan dan akan dilantik oleh KPU RI. Oke. Apa harapan dan pesan yang hendak disampaikan sehingga ke depan ini dengan bertambahnya atau masuknya 3 teman-teman anggota KPU ini bisa melaksanakan dan bisa membantu tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi yang bakal terselenggara pada 2024 nanti. Silakan, Bu. Ya, baik. Harapan kami adalah proses yang sementara ini, proses PAW yang sementara ini berlangsung diharapkan segera dilaksanakan, dan setelah hasil ini bisa melahirkan atau bisa menghasilkan anggota PAW yang baru bagi KPU Kabupaten Boven Digul, sehingga tupoksinya bisa dilaksanakan dengan kewenangan, tupoksi bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Itu harapan kami. Pemirsa Kabar Digul dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang singkat kami bersama Ketua KPUD Boven Digul, dalam hal ini Ibu Helda Ricarda Ambai, ini terkait dengan pertanyaan publik yang bertanya sejauh mana titik terang pergantian antara waktu dari 3 komisioner Boven Digul. Besar harapan dengan pemahaman yang disampaikan oleh Ibu Helda ini kan menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini, sehingga ke depan dengan bertambahnya atau lengkapnya anggota KPU di Boven Digul ini bisa melaksanakan tugas fungsi mereka sebagai penyelenggara pemilu, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Boven Digul, pesta demokrasi nanti bisa berjalan lancar tanpa mengalami kendala. Saya Thomas Yamlen mewakili kru Kabar Digul menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.